Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eminur Afifah. Saya dari SMPN 3 Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saya akan memaparkan tugas di ruang kolaborasi 1.1A 5.2 dengan tujuan pembelajaran bahwa calon guru penggerak dapat mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya saya akan memaparkan hasil diskusi di ruang kolaborasi pada kegiatan presentasi kemarin tentang nilai-nilai luhur pada kearifan lokal yang berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya masuk di kelompok 2, di mana nama anggotanya adalah yang pertama dengan Bapak Yogi, yang kedua dengan Ibu Winarsi, yang ketiga dengan Bapak Ahmad Mujahidin, keempat Bu Etika, kelima saya sendiri, dan terakhir adalah dengan Bu Nur. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita sepakati pada ruang kolaborasi di forum diskusi dan presentasi. Nah, apa saja kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiokultural itu diartikan berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Nah, dalam modul eksplorasi konsep di LMS Guru Penggerak halaman 5 dijelaskan bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami pada kelompok kami itu selaras dengan pemikiran tentang pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, bahwa manusia hidup bermasyarakat dan berbudaya dengan makna yang seluas-luasnya. Arti makna yang seluas-luasnya ini menurut kami bahwa manusia diciptakan dengan kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. Salah satu contoh kehidupan sosial yang berbeda nampak dari perbedaan latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, pola masyarakat di Kecamatan Pelandaan ini cenderung saling menghormati, menghargai, dan saling toleransi, dinamis, dan terbuka. Sedangkan contoh dari kehidupan budaya yang berbeda terlihat dari adat atau kebiasaan manusia di setiap daerah itu berbeda. Misalnya, di daerah kami, Kecamatan Pelandaan, ada kearifan lokal seperti sedekah desa, ada yang karawitan, ada paguyuban pengrajin gerabah, ada gugur gunung, dan pembiasaan baik yaitu 3S, senyum, salam, dan sapa. Dan 3S ini kebanyakan di beberapa daerah banyak yang menggunakan kearifan lokal tersebut. Jadi, banyak terdapat kekuatan yang berasal dari sosiokultural yang ada di masyarakat sekitar seperti gotong royong, berbagi, tolong menolong, yang terwujud dari budaya sedekah desa, kemudian ada pembiasaan 3S, senyum, salam, dan sapa yang dapat mewujudkan sikap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati. Untuk yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, penyesuaian nilai luhur kearifan budaya daerah asal terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi penguatan karakter murid adalah dengan cara mengintegrasikan nilai sosiokultural dalam kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan di dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler dan proyek juga. Misalnya sikap gotong royong, berbagi, tolong menolong, tegur sapa, 3S dapat diterapkan dalam kegiatan belajar intrakurikuler dan juga bisa dimasukkan ke proyek juga serta ekstrakurikuler.
Sedangkan kesenian daerah karawitan, kerajinan daerah dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan nantinya bisa ditampilkan di gelar karya P5 atau penugasan proyek ataupun pentas seni. Nah, menurut kelompok kami, adapun karakter dari masing-masing kearifan lokal di daerah kami, di Kecamatan Wulandaan itu ada sedekah desa dengan karakter yang bisa terbentuk adalah rasa bersyukur, gotong royong, berbagi, dan tolong-menolong. Kemudian karakter yang tercipta dari karawitan itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, tanggung jawab, cinta budaya, gotong royong, kebersamaan, dan komunikasi. Kemudian 3S yaitu adanya sikap yang menghormati, menyayangi, dan toleransi. Dan terakhir yaitu paguyuban pada pengrajin gerabah. Kearifan lokal tersebut dapat terbentuk karakter sabar, kreatif, dan ulet. Adapun satu hal yang kita sepakati pada kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah kita itu sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah kita yang dapat diterapkan. Nah, untuk menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah maka sebaiknya harus bisa menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Jadi ini menurut kelompok kami adalah paling penting. Yang artinya apa? Jika guru itu diartikan guru di depan memberi contoh atau sebagai panutan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi semangat atau dorongan. Nah, dengan menerapkan semboyan tersebut, karakter-karakter yang ada di dalam sosiokultural akan menancap dalam diri murid. Nah, sebenarnya ada pun tantangan yang tantangan untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan sosiokultural budaya daerah kita itu salah satunya adalah kalau di konteks kelas dan sekolah itu kadang-kadang ada masih ada siswa yang cuek terhadap temannya sendiri sehingga nilai karakter sosialnya masih kurang. Selain itu juga masih ada guru yang niatnya hanya mengajar di kelas saja, jadi hanya sebatas menyampaikan konten materi saja, terkadang tidak memperhatikan perkembangan karakter murid baik dari karakternya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Nah, sehingga lupa dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu menuntun bukan hanya membiarkan. Nah, solusi akan tantangan ini adalah membuat kesepakatan bersama untuk menguatkan nilai-nilai melalui keyakinan kelas. Kemudian adapun contoh konkret di kelas dan di sekolah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks kelas dan sekolah itu dapat kita ambil dari hasil diskusi tersebut. Menurut saya adalah salah satu kearifan lokal di daerah kami itu sebagian besar adalah 3S yaitu sapa, salam, dan senyum. Nah, kearifan lokal ini dapat dibuat dalam kesepakatan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dapat diterapkan di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Saya yakin dengan penerapan ini bersama murid, bersama guru, kalau kita bertemu itu saling sapa, saling senyum, dan salam. Jadi menguatkan karakter-karakter di antara sesama teman, sesama guru, baik guru dengan guru, murid dengan murid, ataupun murid dengan guru. Mungkin ini adalah contoh yang sangat sederhana, akan tetapi insya Allah akan sangat berguna dan sangat bermakna untuk anak-anak. Demikianlah hasil dari tugas saya di ruang kolaborasi 1.1.A52. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.